Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatun Nadhiroh. Di sini saya akan memaparkan mengenai makalah saya dengan tema pengembangan kreativitas anak usia dini melalui kegiatan menggambar dan melukis serta implementasinya dalam pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bersama, pendidikan anak usia dini ini adalah suatu usaha untuk memfasilitasi tumbuh kembang anak usia 0 sampai 6 tahun agar aspek perkembangan anak dapat berkembang secara optimal dan maksimal. Anak usia dini ini adalah masa golden age atau yang biasa kita sebut sebagai masa keemasan. Mengapa pada masa ini disebut sebagai masa keemasan? Karena memang pada masa ini anak akan mengalami perkembangan yang begitu pesat. Anak akan mengalami perkembangan otak sebesar 80%. Bisa teman-teman bayangin ketika anak berada pada masa ini dan dia tidak mendapatkan stimulus atau mendapatkan rangsangan yang benar, maka aspek perkembangan anak ini tidak dapat berkembang dengan baik. Namun sebaliknya, pada masa ini anak harus mendapatkan stimulasi dan juga mendapatkan rangsangan yang benar agar aspek perkembangan anak dapat berkembang secara optimal. Kita sebagai orang dewasa di sekitar anak harus mengerti dan juga paham akan pentingnya masa anak usia dini ini untuk anak itu sendiri. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan kreativitas anak melalui kegiatan menggambar dan juga melukis. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang pengembangan kreativitas, kita perlu tahu dulu sebenarnya apa sih hakikat dari kreativitas itu sendiri. Nah, kreativitas adalah suatu proses menciptakan dan menemukan sebuah hal baru, orisinil, baik itu berupa gagasan atau ide maupun berupa objek hasil karya yang dapat dilihat oleh orang banyak. Ada beberapa pendapat mengenai definisi kreativitas itu sendiri. Ada yang berpendapat juga kreativitas diartikan sebagai kecerdasan seseorang untuk menemukan ide baru dan kecerdasan seseorang untuk menyelesaikan sebuah masalah. Memang ketika kita membahas mengenai kreativitas itu tidak hanya berbaku pada bidang seni, namun lebih luas daripada itu. Kreativitas ini bisa berkembang ke seluruh aspek kehidupan. Jadi bisa dikatakan kreativitas ini adalah salah satu bekal bagi anak untuk menjalani kehidupan mereka, karena memang orang yang mempunyai kreativitas yang tinggi biasanya ini akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah, karena dia punya pemikiran yang luas dan juga pemikiran yang dinamis akan suatu hal. Maka dari itu, kreativitas ini penting untuk dikembangkan pada anak usia dini. Nah, mengapa harus pada masa anak usia dini? Karena yang kita ketahui bersama, karena memang pada masa ini adalah masa golden age. Jadi, anak akan lebih mudah menerima rangsangan atau menerima informasi yang kita berikan. Maka dari itu, penanaman kreativitas, pengembangan kreativitas ini harus kita lakukan sejak dini. Nah, kemudian cara pengembangan kreativitas itu sendiri bisa dilakukan melalui bidang seni. Nah, karena kali ini kita akan membahas mengenai menggambar dan melukis, tentunya teman-teman sudah tahu menggambar dan melukis itu menjadi salah satu kegiatan yang masuk dalam kegiatan seni. Dan seni ini memang menjadi salah satu aspek perkembangan yang terdapat di antara 6 aspek perkembangan anak usia dini. Seni itu sendiri adalah, menurut Kamus Besar Indonesia, seni diartikan sebagai elok, indah, kecakapan membuat, menciptakan sesuatu yang indah,
suatu karya yang menciptakan dengan kecakapan luar biasa. Oke teman-teman, kita langsung saja ke materi mengenai menggambar dan juga melukis. Baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas mengenai menggambar. Menggambar didefinisikan sebagai membuat tiruan berupa orang, tumbuhan, ataupun binatang ke dalam bidang yang datar dengan alat yang mempunyai jejak. Namun pendapat lain mengatakan definisi dari menggambar adalah kreativitas berkarya untuk menemukan ide, menciptakan, membuat, dan merancang ulang suatu gagasan baru maupun lama menjadi kombinasi yang baru dan divisualisasikan ke dalam suatu karya seni rupa yang didukung dengan kemampuan atau keterampilannya. Kegiatan menggambar itu sendiri adalah kegiatan yang dapat mengekspresikan atau mengungkapkan perasaan kita ke dalam sebuah hasil karya. Dan menggambar ini adalah salah satu kegiatan yang menyenangkan untuk anak usia dini, karena pada proses menggambar itu sendiri anak dapat menuangkan idenya, anak dapat menuangkan gagasan dan apa yang dipikirkannya ke dalam sebuah coretan, yaitu gambar. Seperti yang kita tahu, ketika sedang booming-boomingnya suatu hal, itu yang akan digambar anak adalah sesuatu yang familiar untuknya, seperti itu. Dan kegiatan menggambar ini adalah menjadi salah satu metode yang digunakan dalam pendidikan anak usia dini untuk mengembangkan kreativitas mereka. Dalam menggambar ini ada 3 tahapan usia berdasarkan hasil gambar dan cara menggambar anak. Ya, tahap yang pertama itu berada pada usia 2-3 tahun, di mana pada tahap ini anak berada pada tahap mencoret sembarangan. Tahap ini anak belum dapat mengendalikan motorik halus mereka, sehingga coretan-coretan yang dihasilkan dari tangan anak itu belum teratur. Kemudian tahap yang kedua ini juga terjadi pada rentan usia 2-3 tahun. Ini pada tahap ini adalah tahap mencoret terkendali. Jadi pada masa ini anak mulai menyadari adanya hubungan antara gerakan tangan dan juga hasil goresannya. Maka hasil dari gambar anak ini sudah mulai teratur, seperti itu teman-teman. Kemudian tahap yang terakhir ini berada pada rentan usia 3-4 tahun, di mana pergelangan anak sudah mulai luas, jadi coretan atau gambaran yang dihasilkan oleh anak ini sudah mulai teratur. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai melukis. Melukis ini merupakan suatu kegiatan belajar dengan bentuk, warna, dan garis yang disusun dalam suatu media, baik itu kertas, kain, kanvas, ataupun bisa di dinding. Kalau ketika menggambar kita membahas tentang coretan atau hasil coretan anak, kalau melukis kita akan lebih mengarah pada kegiatan bermain dengan warna, seperti itu teman-teman. Ini ada beberapa definisi melukis dari tokoh. Salah satunya ini menurut Ibu Sari menyatakan bahwa melukis merupakan usaha seseorang untuk menyalurkan ungkapan perasaan dengan menggunakan media seni rupa. Lazimnya adalah media cat minyak di atas kanvas atau cat air di atas kanvas. Nah, dari penjelasan antara menggambar dan melukis dapat kita ketahui ya teman-teman, menggambar dan melukis ini adalah sama-sama kegiatan sebagai penyalur ekspresi kita, atau ini adalah sebuah kegiatan yang dapat mengekspresikan perasaan kita pada saat itu. Menggambar dan melukis ini juga suatu hal yang sangat menarik untuk anak-anak,
Karena menggambar dan melukis ini bagi anak-anak itu bisa dianggap sebuah permainan, karena mereka dapat menciptakan, juga mereka dapat bermain dengan warna, mereka dapat menggambar sesuka hati mereka. Ketika anak menggambar atau melukis, itu akan melatih imajinasi mereka. Seperti itu. Ketika mereka mampu berimajinasi sesuai dengan apa yang mereka inginkan, itulah nanti yang akan menjadi dasar dalam pengembangan kreativitas mereka. Nah, kemudian selanjutnya ada tujuan melukis dan menggambar bagi perkembangan anak. Menurut Mulyadi dan Juliska, tujuan melukis dan menggambar pada anak usia dini diantaranya adalah yang pertama, melatih ketelitian, kesabaran, dan rasa keindahan. Nah, seperti yang kita tahu bersama ya teman-teman, bahwa ketika kita melakukan kegiatan menulis, ketika kita menggambar ataupun kita melukis, pastinya kesabaran, ketelitian, dan juga rasa keindahan atau estetik kita itu dituntut untuk kita keluarkan. Seperti itu. Ketika menggambar kita dipaksa untuk sabar dalam membuat setiap goresan agar gambar itu menjadi indah, sama halnya dengan melukis. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan kreativitas. Ini memang menjadi salah satu tujuan dari melukis dan juga menggambar. Ketika anak melakukan kegiatan melukis dan juga menggambar, mereka akan berimajinasi. Mereka akan membayangkan suatu hal yang mereka inginkan. Nah, disitulah kemudian kreativitas anak akan berkembang. Kemudian yang ketiga adalah mengenal komposisi warna. Mungkin kalau ini bisa lebih ke kegiatan melukis ya teman-teman, karena yang kita ketahui bahwa melukis tadi, salah satu definisi melukis adalah bermain dengan warna. Jadi dalam kegiatan melukis ini anak akan belajar tentang komposisi warna. Anak bisa belajar mengenai pencampuran warna, bagaimana pencampuran warna yang cocok, bagaimana gambar ini kemudian cocok dengan warna apa, keserasian warna keserasian antara penggunaan warna dan gambarnya, seperti itu. Kemudian yang keempat ini ada pengembangan konsep keserasian dan ekspresi. Seperti yang baru saja saya katakan ya teman-teman, melukis dan menggambar ini menuntut kita untuk belajar keserasian, bagaimana kita menselaraskan antara warna yang satu dan juga antara warna yang lainnya. Kemudian ekspresi, melukis dan juga menggambar ini menjadi ajang untuk kita meluapkan ekspresi kita, bagaimana kita bisa mengungkapkan perasaan yang saat ini kita rasakan, seperti itu teman-teman. Jadi ketika anak mampu mengekspresikan apa yang mereka rasakan, inilah nanti yang akan membuat anak menjadi individu yang lebih terbuka. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai manfaat kegiatan menggambar dan juga melukis. Ada beberapa manfaat dari kegiatan ini untuk pendidikan anak usia dini. Nah, yang pertama, kegiatan menggambar dan juga melukis ini bisa sebagai ajang untuk mengungkapkan ekspresi dan juga sebagai alat cerita. Seperti yang kita tahu, kegiatan menggambar dan juga melukis ini adalah salah satu kegiatan yang dapat meluapkan perasaan kita. Kita dapat menuangkan bagaimana perasaan kita ke dalam sebuah lukisan atau gambaran. Nah, kemudian ketika seseorang melihat dan apa yang kita rasakan itu dapat dirasakan oleh orang yang melihat gambaran kita, itulah salah satu manfaat menggambar dan juga melukis juga, yaitu bisa sebagai alat cerita. Kemudian menggambar dan juga melukis bisa melatih berpikir komprehensif atau menyeluruh. Jadi ketika kita membuat sebuah lukisan atau gambaran, tentunya kita akan memperhatikan semua komponen-komponen yang ada pada gambaran atau lukisan. Itulah nanti salah satu yang dapat memicu kita untuk berpikir bagaimana kemudian satu kesatuan ini bisa menjadi sebuah hasil karya yang bagus. Kemudian menggambar dan juga melukis dapat melatih keseimbangan.
Keseimbangan di sini bisa dikembangkan salah satunya dengan keserasian warna. Dalam melukis tentunya kita juga akan dihadapkan dengan beberapa warna dan juga pilihan warna. Nah, di situ anak akan memilih ketika mereka menggambar bunga atau ketika mereka menggambar pohon, ini warna yang sesuai dengan yang mereka gambar itu apa. Nah, ini juga bisa melatih keseimbangan mereka. Kemudian menggambar dan juga melukis dapat melatih kreativitas anak. Ketika kita menggambar atau melukis, kita akan melatih imajinasi kita. Jadi kita akan membayangkan kita akan menggambar apa, kemudian bagaimana agar dari hasil karya ini bisa menjadi hasil karya yang bagus. Nah, itu nanti akan memunculkan sebuah imajinasi atau ide dalam pikiran kita. Nah, itu nanti juga akan melatih kreativitas. Kemudian selanjutnya implementasi kegiatan menggambar dan juga melukis. Yang pertama adalah implementasi kegiatan menggambar. Dalam penerapan kegiatan menggambar di lembaga ini tentunya anak tidak serta-merta langsung menggambar sebuah objek, namun ada beberapa tahapan yang dilalui anak sebelum anak itu dapat menggambar sebuah objek dengan bagus. Yang pertama adalah tahapan meneruskan titik-titik menjadi gambar atau menghubungkan titik-titik. Nah, di sini anak cuma menghubungkan, sudah disediakan gambar dengan titik-titik, anak cuma menghubungkan dari titik-titik tersebut. Kemudian tahap yang kedua adalah mengisi warna, memberi warna sesuai objek yang dilihatnya. Kemudian menginterpretasi bentuk dan warna, menggambar seperti contoh. Jadi di sini anak sudah mulai disuruh menggambar sendiri, tetapi mereka melihat contoh, tapi mereka sudah dibiarkan untuk menggambar sendiri. Kemudian yang keempat adalah menyusun komponen bentuk yang tersedia dan menyusun gambar yang ada. Kemudian yang terakhir adalah baru anak diajak untuk menggambar sebuah objek. Kemudian untuk implementasi kegiatan melukis ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah eksplorasi, di mana tahap ini adalah tahap untuk mencari ide atau gagasan, kemudian baru dituangkan ke dalam sebuah hasil karya. Kemudian yang kedua adalah tahap eksperimen, yaitu tahap mencoba untuk mencari pengalaman. Mencari pengalaman ini bisa ditempuh melalui beberapa cara, ada yang mencoba alat yang paling disukai atau mencoba bentuk-bentuk yang baru, kemudian atau bisa mencoba menggunakan dengan bahan-bahan yang baru. Kemudian tahap yang ketiga adalah kreasi atau mencipta. Ini dalam tahap ini anak harus diberi motivasi dan juga dorongan agar dapat membuka imajinasi mereka dan juga mereka dapat menemukan ide dan juga gagasan untuk dapat menghasilkan sebuah karya yang bagus. Nah, kemudian ada beberapa kegiatan yang masuk dalam melukis, seperti salah satu contohnya adalah finger painting. Nah, finger painting ini adalah melukis menggunakan jari. Jadi anak akan melukis langsung menggunakan jari mereka. Nah, dalam finger painting ini anak bisa memainkan tentang pencampuran warna. Jadi mereka bisa belajar bagaimana cara pencampuran warna yang bagus, kemudian bagaimana cara menyesuaikan warna yang satu dengan yang satunya lagi. Kemudian ada juga melukis dengan berbagai media, bisa menggunakan capil atau bisa menggunakan benang dan juga bisa menggunakan pelepah pisah. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa penjelasan dari saya terkait pengembangan kreativitas anak usia dini melalui kegiatan menggambar dan juga melukis. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.